Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, dalam perkuliahan ini nanti akan saya sajikan satu sesi ya. Jadi perkuliahannya nanti dibagi menjadi 3 sesi. Sesi hari ini, sesi besok, dan sesi nanti malam. Tapi teman-teman cukup ikut satu sesi saja. Yang kelas A2 ikut sesi pagi ini, yang B ikut nanti, yang A1 ikut besok. Nanti untuk materi per sesinya akan saya akan saya kirimkan ke e-learningnya. Jadi walaupun sampai nggak ikut sesi 2 dan 3 masih bisa menyimak dari e-learning ya, di videonya. Kenapa kok saya bagi menjadi 3? Pertimbangan saya adalah agar teman-teman tidak terlalu terbebani dengan kebutuhan apa itu namanya kuota ya, biar nggak terlalu lama, jadi nanti lebih efektif perkuliahannya terkait dengan penggunaan kuotanya. Saya rasa itu bisa difahami ya teman-teman. Nanti untuk sesi 2 bisa dilihat insya Allah besok ya, besok di e-learningnya masing-masing ya. Sesi 3 juga besok insya Allah baru saya unggah, jadi nanti teman-teman cukup ikut hari ini saja, yang A2 ikut pagi hari ini saja ya. Oke, sesi 1 ini saya akan bahas tentang negara dan bentuk negara ya, tentang negara dan bentuk negara. Slide-nya sudah bisa dilihat nih teman-teman. Halo. Sudah, Pak. Oke, slide-nya sudah bisa dilihat. Kita masuk ke pertama ya, kita masuk ke negara. Jadi pertanyaan yang paling mendasar teman-teman ketika teman-teman mendengar kata negara itu pastinya kan yang dibayangkan ya Indonesia ya, Indonesia itu negara. Apa yang kita lihat hari ini, apa yang kita alami hari ini, pengalaman batin, pengalaman tubuh kita hari ini terkait dengan negara pasti Indonesia. Kan itu ya. Ketika kita bicara tentang Indonesia, kita bicara tentang negara, maka kita harus bicara tentang instrumen untuk dikatakan Indonesia itu ada sebagai sebuah negara. Ya, kalau kita bicara tentang instrumen untuk di Indonesia dikatakan ada sebagai sebuah negara, maka atau ciri atau kelengkapan Indonesia sebagai sebuah negara atau diakuinya Indonesia sebagai sebuah negara itu harus kita landaskan, kita dasarkan pada beberapa dasar hukum ya, beberapa dasar hukum atau sumber hukum. Salah satu dasar hukum atau sumber hukum yang bisa diacu digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara adalah tolak ukurnya adalah apa namanya standar yang ditentukan atau yang disepakati oleh semua negara di dunia tentang apa itu negara. Yakni yang pertama bahwa negara itu terkait dengan ya, kalau kita bicara tentang identitas negara ya teman-teman. Kalau kita bicara tentang identitas negara, maka sebenarnya kalau kita mengacu pada konvensi Montevideo, di sana dinyatakan bahwa dikatakan sebuah negara jika terdapat di dalamnya 4 ciri. Yang pertama, sebuah batas wilayah tertentu. Jadi dikatakan negara itu ada ketika negara itu memiliki wilayah tertentu, yang jelas batas-batasnya. Ya, memiliki wilayah tertentu yang jelas batasnya. Kalau kita bicara tentang memiliki wilayah tertentu yang jelas batas-batasnya, maka kita harus merujuk pada kedudukan Indonesia sebagai sebuah negara. Kalau kita bicara Indonesia sebagai sebuah negara, maka Indonesia harus jelas batas-batas wilayahnya, jelas batas-batas kekuasaannya, ya, di mana dia berada, bahasanya gitu. Alamatnya jelas. Ya, kalau sudah alamatnya jelas, ya jelas tempatnya di mana, ya, terus kemudian luas wilayahnya itu mana saja, batasannya mana saja, maka pada saat itulah ciri atau terus kemudian Indonesia dianggap
keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara pada poin pertama diakui. Ya, satu berarti Indonesia sudah punya, ya kalau kita bicara tentang Indonesia sebagai sebuah negara, ya maka wilayahnya ya mulai dari Aceh ya, sampai dengan Papua. Ya, kalau dari timur ke dari barat ke timur ya teman-teman. Kalau dari utara ke selatan ya, kalau kita bicara ya banyak ya batasannya ya. Ya, Jawa ini termasuk selatan. Ya. Terus kemudian Bali itu juga selatan. Ya, di utara ada Maluku, ada apa namanya itu Sulawesi itu sebelah utara. Ya, jadi itu kompleks. Terus kemudian kalau kita bicara tentang ada yang disebut dengan teritorial negara. Teritorial negara itu terus kemudian bahwa Indonesia sebagai sebuah negara maritim, ya archipelago state ya, itu bahwa Indonesia ini kan wilayahnya itu nek jarene wong Jawa itu merenco-merenco ya teman-teman. Apa merenco-merenco itu? Terpisah-pisah oleh perairan, terpisah-pisah oleh lautan lah kalau sekarang kita bicara. Terpisah-pisah oleh lautan. Ya, karena terpisah-pisah oleh lautan terus kemudian bicaranya adalah bahwa konsep kewilayahan di Indonesia itu tidak hanya dibatasi pada konsep daratan. Bahwa laut yang ada di antara daratan-daratan wilayah-wilayah daratan Indonesia itu pada dasarnya juga dianggap sebagai wilayah atau teritorial Indonesia. Ya, sehingga terus kemudian Indonesia mengenal adanya prinsip prinsip negara kepulauan atau archipelago principle, di mana terus kemudian dalam konsep archipelago principle itu dinyatakan bahwa wilayah lautan ya, lautan yang menghubungkan antara daratan satu dengan daratan yang lain itu adalah bagian dari wilayah sebuah negara yang tidak terpisahkan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang Laut Jawa itu bukan laut bebas yang bisa dihuni oleh siapapun yang tidak bertuan. Artinya Indonesia itu pada dasarnya Laut Jawa itu adalah jembatan penghubung antara daratan yang satu dengan daratan yang lain yang merupakan bagian dari wilayah kesatuan, wilayah teritorial dari sebuah negara. Nah, itu juga nanti akan berlaku untuk negara-negara yang lain, termasuk Filipina, termasuk terus kemudian kalau kita bicara tentang negara kepulauan yang lain ada Filipina, ada Haiti, ya, ada apalagi ya daerah Oseania itu kan kebanyakan negaranya negara-negara kepulauan. Nah, dalam konteks negara kepulauan yang semacam itu maka garis keberadaan wilayah negara ditarik dari garis lurus terluar, garis terluar ditarik lurus ya, garis lurus terluar dari sebuah negara. Nah, konsepnya kita hari ini mungkin beberapa waktu yang lalu atau mungkin sampai dengan hari ini kita masih bermasalah dengan konteks wilayah ya, wilayah teritorial atau terus kemudian terutama terkait dengan batasan wilayah laut ya, batasan wilayah laut Indonesia. Kenapa kok kita bermasalah dengan itu? Karena yang perlu dipahami bahwa batas wilayah laut itu diukur dari wilayah terluar atau garis terluar, garis pantai terluar atau yang lain. Jadi antara pulau dengan pulau yang lain tarik garis lurus dari wilayah pantai terluar. Itu yang terus kemudian yang bermasalah untuk hari ini. Kenapa? Karena yang perlu kita pahami, yang bisa kita pahami bahwa seiring dengan pemanasan global terjadi abrasi abrasi pantai ya, pantainya mengalami abrasi, belum lagi terus kemudian ketololan bangsa ini sejumlah yang menjual pasir ya, menjual pasir lautnya ke mana itu, ke Singapura, terus kemudian ada yang menjual pasirnya ke beberapa negara yang lain untuk melakukan proses perluasan daratan ya. Jadi
ada satu pulau di di Singapura itu yang terbuat atau terbentuk dari pasirnya orang Indonesia, contoh reklamasi, melakukan reklamasi dan sebagainya itu, terus kemudian pada dasarnya menggerus wilayah lautan Indonesia, menggerus luas wilayah Indonesia. Jadi negara yang paling mudah atau negara yang paling terancam dengan adanya pemanasan global, dengan adanya kenaikan apa itu namanya teman-teman, kenaikan permukaan air laut itu adalah Indonesia. Kenapa demikian? Karena semakin naik permukaan air laut semakin naik, wilayah daratannya terreduksi oleh kenaikan air laut, ya kenaikan permukaan air laut, maka dengan sendirinya wilayah Indonesia itu wilayah lautannya juga akan tergerus. Wilayah lautannya tergerus, secara otomatis juga kemudian kedaulatan kita terhadap kewilayahan kita akan bermasalah. Itu yang harus dipahami. Ya, saya lanjutkan setelah aspek kewilayahan, ya nanti terkait dengan batas-batasnya silahkan dibuka ya di peta, silahkan dilihat di beberapa wilayah ya. Tapi kalau terus kemudian kalau kita mengacu pada beberapa dokumen resmi yang ada di Indonesia, ya, dokumen resmi kita, wilayah Indonesia itu mana sih? Wilayah Indonesia itu pada dasarnya adalah bekas jajahan Belanda ditambah dengan Papua, ya, bekas jajahan Hindia Belanda plus Papua atau plus wilayah yang menjadi perjanjian antara Indonesia dengan Inggris. Ya, salah satunya adalah Papua. Makanya terus kemudian kenapa kok sampai dengan hari ini mungkin ya isu tentang perpecahan, isu tentang kemerdekaan Papua itu mengemuka, karena memang konteks kewilayahan Indonesia pada masa lalu, pada awal berdirinya itu memang adalah wilayah Indonesia, wilayah negara Indonesia, ya, kedaulatan negara Indonesia atas wilayah. Wilayah teritorialnya adalah wilayah bekas jajahan Belanda, itu yang pertama. Terus kemudian plusnya ini ya, terus kemudian terjadi belakangan ketika terjadi tukar guling ya antara Inggris dan Belandanya, itu kemudian untuk Indonesia mengakuisisi ya Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia, karena Papua merupakan wilayah yang hadir atau menjadi bagian dari wilayah yang diperjanjikan oleh Belanda, bukan diperjanjikan, wilayah yang memang itu secara de jure bagian dari proses pertukaran wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris. Jadi secara otomatis ya Papua menjadi wilayah Indonesia, sedangkan Singapura yang awalnya itu merupakan wilayah jajahan Belanda diserahkan ke Inggris dan dikuasai oleh Inggris. Seperti itu. Ya, jadi agak berbeda memang proses akuisisi atau proses menjadi bagian dari Indonesia, ya, proses menjadi bagian dari Indonesia antara Papua dengan wilayah yang lain, antara Papua dengan pulau-pulau yang lain agak berbeda. Itulah yang terus kemudian memang pada akhirnya memunculkan ragam ya, dinamika tentang eksistensi Papua di dalam NKRI, ya, sehingga terus kemudian memunculkan konsep kalau kita nanti bicara tentang konsep negara kesatuan, ada yang disebut dengan negara kesatuan yang bersifat asimetris. Ya, ini. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Yang kedua, yang menandai atau yang menjadikan sebuah negara itu adalah ketika negara itu memiliki populasi permanen. Nah, apa yang disebut dengan populasi permanen? Negara itu tidak hanya memiliki penduduk, tapi negara itu memiliki warga negara. Saya tegaskan, negara itu dikatakan ada bukan hanya sekedar adanya penduduk yang menempati wilayah tertentu, tapi karena adanya warga negara yang menjadi bagian yang menempati wilayah tertentu itu sekaligus menjadi bagian dari negara itu. Nah, jadi ada populasi permanen, teman-teman. Bahasanya gini,
kalau nanti teman-teman belajar ke ilmu kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan, ada klasifikasi yang disebut dengan penduduk, warga negara, ya, penduduk masyarakat atau penduduk warga negara dan apa namanya itu, penduduk dan warga negara, ya, penduduk dan rakyat, ya, penduduk dan rakyat. Ya, jadi bahasanya itu kalau rakyat itu terminologi untuk terminologi politik sebenarnya. Rakyat, konsep rakyat itu terminologi politik. Terminologi politik untuk menggambarkan relasi antara uh, mereka yang berkuasa dengan mereka yang menjadi sasaran atau tujuan bagi adanya kekuasaan. Nah, itu. Jadi mereka yang diberi kekuasaan disebut dengan pemerintah. Mereka yang uh, menjadi tujuan bagi pelaksanaan pemerintahan kekuasaan itu atau menjadi tujuan bagi diadakannya kekuasaan itu disebut dengan rakyat. Nah, itu. Jadi kalau kita bicara tentang apa bedanya rakyat dan warga negara, apa bedanya rakyat dengan penduduk? Kalau kita bicara nggak sama ya, nggak sama dalam artian bisa jadi penduduk itu juga rakyat, bisa jadi rakyat itu penduduk, bisa jadi rakyat itu bukan penduduk. Kenapa demikian? Karena terminologi rakyat itu dikaitkan dengan terminologi politik, sedangkan penduduk dan bukan penduduk itu pada dasarnya diarahkan atau dikaitkan dengan terminologi hukum. Ya, kaitannya dengan terminologi hukum. Penduduk itu adalah mereka yang mendiami suatu wilayah tertentu. Ya, bukan penduduk berarti mereka yang tidak mendiami suatu wilayah tertentu. Apakah semua penduduk itu warga negara? Tidak. Karena pada dasarnya mereka yang menduduki wilayah tertentu itu bisa jadi bukan yang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga, sebagai subjek negara, ya, sebagai subjek negara. Jadi contoh sekarang orang asing, orang India kalau mau berbisnis di Indonesia, dia adalah terus kemudian dia bermukim di Indonesia menggunakan paspor wisata yang berlaku sampai 3 bulan, ya, paspor wisata selama 3 bulan, dia jalan-jalan di Indonesia, apakah dia warga negara Indonesia? Bukan. Tapi terus kemudian pertanyaannya apakah dia penduduk? Ya. Atau ya apakah dia penduduk? Iya, dia penduduk. Ya, dia penduduk, tapi bukan warga Indonesia. Ya, jadi penduduk itu mereka yang mendiami suatu wilayah tertentu, itu namanya penduduk. Tapi kalau kita bicara tentang konsep populasi yang mencirikan negara tadi, ya, yang mencirikan negara tadi bahwa negara itu harus memiliki sebuah populasi permanen, ini bukan terkait dengan penduduk semata, tetapi terkait dengan warga negara. Ya, jadi warga negara itu secara otomatis ya dia sebenarnya adalah penduduk. Karena untuk dinyatakan sebagai warga negara, dia harus pernah atau setidaknya memiliki riwayat bermukim pada suatu negara atau merupakan keturunan dari warga negara itu, atau terus kemudian dia yang diakui sebagai warga negara oleh negara. Dari itu. Sementara kalau penduduk, kalau kualifikasinya ya sekedar cukup dia berdiam pada wilayah tertentu, berdiam pada suatu negara tertentu, ya entah karena ada kepentingan bisnis, entah karena kepentingan yang lain, wisata dan sebagainya. Nah, itu sudah bisa dikatakan penduduk, tapi tidak bisa dikatakan sebagai warga negara. Ya. Intinya kalau kita bicara tentang keberadaan negara, selain punya wilayah, dia harus juga punya warga negara, harus punya rakyat, nah bahasanya gitu, harus punya. Jadi kalau bicara populasi permanen ini bukan hanya sekedar rakyat, ya. Pemerintah penguasa juga bagian dari populasi permanen. Ya. Jadi dia harus punya warga negara atau mereka yang menjadi bagian dari negara itu yang mengisi, ya, yang secara biologis mengisi negara itu, ya, mendiami negara itu. Oke. Kemudian
kita bicara tentang ketiga ya. Ciri-ciri ketiganya adalah sebuah pemerintahan yang efektif, sebuah pemerintahan yang efektif. Kalau kita bicara tentang sebuah pemerintahan yang efektif, nah, sebentar saya bukakan di konstitusinya dulu, di Undang-Undang Dasar 45. Oke, kita lihat dulu di bagian pasal. Ya, terkait dengan pemerintahan yang efektif ini, teman-teman sekalian, ya, maka definisi pemerintahan sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 45 harus kita lihat sebagai ya, bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oke, maka kalau kita ingin memaknai keberadaan konsep kekuasaan atau pemerintahan yang efektif, maka pemerintahan yang efektif itu pada dasarnya adalah pemerintahan yang pemerintahan efektif itu adalah pemerintahan yang memiliki legitimasi dan legalitas kekuasaan. Memiliki legitimasi artinya pemerintahan itu diakui. Legalitas artinya pemerintahan itu secara hukum ya, memiliki kewenangan atau diberi kewenangan, diberi kekuasaan oleh konstitusi. Ya, itu yang harus dipahami. Yang pertama saya katakan bahwa jika dikatakan sebuah pemerintahan itu efektif ketika pemerintahan itu yang pertama memiliki legalitas. Legalitas terkait dengan aspek dasar konstitusional, dasar hukumnya bagi sebuah pemerintahan itu untuk memerintah, untuk berkuasa. Dalam hal ini maka landasan bagi adanya kekuasaan negara, kekuasaan pemerintahan itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Dalam Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam konteks yang semacam ini, bahwa yang disebut dengan pemerintahan yang efektif itu adalah pemerintahan yang diberi mandat kedaulatan oleh rakyat sebagai bentuk legitimasinya ya, untuk berkuasa ya, yang diberikan mandat kekuasaan oleh rakyat untuk berkuasa. Yang pertama itu terkait dengan legitimasi. Legalitasnya seperti apa? Legalitasnya adalah ketika pemerintahan yang diberi mandat kekuasaan oleh rakyat melalui pemilihan umum itu, terus kemudian ditetapkan, dilantik ya, oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi dikatakan memiliki pemerintahan yang efektif ketika pemerintahan itu yang pertama adalah menerima mandat kekuasaan oleh rakyat dalam bentuk, kalau di Indonesia ya kita bicara tentang efektif itu kalau terus kemudian rakyat menyepakati dalam suatu mekanisme pemilihan umum untuk adanya suatu pemerintahan. Di pusat ada presiden, di daerah ada
pemerintah daerah. Ya, ketika di pusat ada presiden, maka legalitas dari kekuasaan yang efektif itu adalah ketika seorang presiden, wakil presiden, ketika struktur kekuasaan itu atau terus kemudian jabatan kekuasaan pemerintahan itu disahkan oleh MPR yang pertama. Yang kedua, ya ketika terus kemudian kalau di daerah maka ya ketika setelah dipilih oleh rakyat dan terus kemudian disahkan, dilantik, ya kan, di SK oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan sudah selesai. Ketika mereka oleh negara disahkan ya, dalam skema pelantikan, dalam skema-skema yang lain, maka otomatis mereka memiliki efektivitas dan efisiensi untuk berkuasa. Nah, nih. Jadi tolak ukurnya kalau kita bicara tentang pemerintahan yang efektif itu, ya pemerintahan itu bukan hanya sekedar aspek legal bahwa pemerintah legal ya dia kok punya kekuasaan, dia punya sah kok. Ya, tapi juga harus memiliki legitimasi. Legitimasi ini ada legitimasi politik, ada legitimasi hukumnya. Legitimasi hukum ya tadi itu aspek legalnya. Legitimasi politik ya ketika keberadaan penguasa ini diakui oleh rakyat, ya, mendapatkan mandat oleh rakyat, ya, dipatuhi oleh rakyatnya. Itu sebenarnya legitimasinya di situ. Oke. Kemudian selanjutnya teman, kalau kita bicara tentang negara, yang keempat adalah adanya kapasitas untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain. Ini yang terus kemudian sampai dengan hari ini menjadi satu ciri yang masih belum bisa digantikan, ya. Bahasanya gini, bahwa dikatakan negara itu ada ketika dia bisa berinteraksi dengan negara lain. Ya, ini yang sebenarnya juga ya menjadi penanda keberadaan atau menjadi ciri ya, atau menjadi penanda eksistensi negara sebagai sebuah subjek hukum dalam dunia internasional. Bahwa negara itu pada dasarnya adalah subjek hukum. Ya, ciri dari subjek hukum adalah ketika dia bisa berinteraksi dengan negara lain, baik secara publik maupun secara privat, ya, baik yang terikat oleh hukum publik maupun terikat oleh hukum privat. Dalam hukum publik, contoh ketika negara itu berhubungan dengan negara lain, kaitannya dengan menjalin satu kerjasama internasional, ya, kerjasama internasional, contoh, ya, menjalin kerjasama internasional, ya, terkait dengan keamanan, terkait dengan teknologi dan sebagainya, itu bagian dari proses hubungan yang bersifat publik, ya, di mana terus kemudian pemerintahan negara ya, mewakili rakyatnya, mewakili kepentingan rakyatnya untuk berhubungan dengan negara-negara lain. Contohnya kalau Indonesia kemarin ketika melakukan proses ya kerjasama dengan Cina, ya, kerjasama dengan Cina, kaitannya dengan apa ya kemarin? Saya nggak tahu. Oh, maaf, kalau yang dengan Cina kemarin itu sebenarnya lebih ke private, karena antara BUMN dengan BUMN. Ya, kalau Indonesia itu beberapa kali hubungan itu contohnya dengan dengan Malaysia, kaitan dengan PBB dan sebagainya. Terus kemudian kerjasama perdamaian atau keamanan perbatasan, ya, kerjasama itu latihan militer ya dengan beberapa negara, itu contohnya ya, di laut pedalaman contoh. Itu bagian dari proses kerjasama internasional. Ketika Indonesia bisa melakukan hubungan dengan negara-negara lain, maka efektif ya teman-teman, maka sebenarnya Indonesia bisa dikatakan atau bisa diidentifikasi sebagai sebuah negara karena merupakan subjek hukum internasional. Sedangkan hukum Indonesia dalam hubungan hukum privat, contohnya kaitannya dengan suatu negara dalam terikat oleh hubungan hukum privat itu, contohnya ketika negara itu kan kadang-kala contoh Indonesia melakukan kemarin jual beli, bukan jual beli ya, Indonesia melakukan
impor, ya, impor apa itu? Impor vaksin ya, impor vaksin, pembelian vaksin. Ya, pembelian vaksin oleh negara itu pada dasarnya kita terikat oleh hukum privat karena konsepnya konsep perjanjian jual beli. Ya, begitu juga terus kemudian ketika kemarin kita bicara tentang Indonesia melakukan proses apa itu namanya, melakukan perjanjian dengan Freeport ya, Freeport terkait perpanjangan izin pertambangan ya, yang ada di mana itu namanya, di Papua ya, di Papua. Jadi izin pertambangan kita itu ya sebenarnya sekarang masih terikat oleh konsep bukan rezim perizinan ya, tapi pertambangan kita itu rezimnya masih kontrak ya, terikat oleh kontrak. Artinya apa? Keberadaan negara dengan Freeport itu adalah hubungan keperdataan. Jadi negara dengan Freeport itu hubungan keperdataan. Ya, itu yang terus kemudian bermasalah. Kenapa demikian? Karena pada prinsipnya terus konsep yang semacam itu ya, dalam pandangan beberapa ahli merugikan Indonesia. Tapi nah, yang harus kita lihat adalah yang harus kita lihat adalah konsep hubungan ya, melakukan hubungan dengan negara lain ini, kapasitas hubungan dengan negara lain ini harus hati-hati ya, harus prudent, harus bijaksana. Kenapa demikian? Ini karena terkait dengan hajat hidup bangsa, hajat hidup orang banyak. Jadi ketika kita bicara tentang kemampuan negara, efektivitas, kapasitas negara untuk berhubungan dengan negara lain, kita juga harus melihat pada aspek kemampuan dari negara, ya, dari suatu negara untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya terhadap negara lain. Nah, itu. Apa yang dilakukan ya, contoh terbaik sebenarnya Amerika. Contoh terbaik dari negara yang apa bahasanya? Negara yang nasionalitasnya baik ya Amerika, contohnya. Inggris itu baik banget itu. Ya. Kenapa saya katakan baik? Coba Anda bisa bayangkan, Amerika itu ketika dia berhubungan dengan negara lain, dia nggak mau berada di bawahnya. Dia akan selalu berada di atasnya dan dia akan selalu memaksakan kepentingan bangsanya untuk diakomodir oleh negara lain. Itu negara yang baik. Jadi negara yang baik itu bukan negara yang bahasanya wong Jawa itu ngalahan, itu bukan negara yang baik. Negara yang baik itu negara yang menangan gitu ya. Yang menang-nangi itu negara yang baik. Kenapa kok yang negara yang nang-nang itu negara baik? Karena pada dasarnya kalau kita bicara tentang pemerintah, kita bicara tentang negara, apa yang dilakukan negara keluar, hubungan suatu negara keluar itu kan dalam rangka untuk menjembatani kepentingan warga negaranya. Jadi tolong kalau saya singkirkan itu paradigma kita ini kan warga dunia yang harus mau tepos liro dengan bangsa lain loh, itu salah. Jadi dalam konteks hubungan antar negara itu nggak ada terus kemudian tepos liro itu sebenarnya. Ya, doktrin tepos liro itu hanya ada pada konteks masyarakat komunal. Sementara dalam konteks masyarakat internasional tidak ada yang namanya tepos liro. Yang ada adalah kepentingan, yang ada adalah saling memperjuangkan dan mempertarungkan kepentingan. Siapa sih menang ya dia yang akan menikmati kemajuan, yang akan menikmati kesejahteraan. Itu yang harus dipahami. Oke, sampai sini teman-teman, ada yang perlu diskusikan, monggo. Ada? Nggak turu kabeh negara ini. Mbak Fahira? Nggak ada, Pak. Oke. Presentasinya masih bisa, slide-nya masih bisa dilihat ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Sekarang kita lihat definisi dari tentang negara.
Ya, sekarang kita lihat perspektif teoritis tentang negara, yang ini lebih ke etis ya sebenarnya. Aspek etis dari sebuah negara, idealisnya negara gini. Menurut Hegel, negara itu adalah suatu komunitas yang ideal. Ya. Jadi dalam pemikiran kenegaraan Hegel, ya, suatu negara itu terdiri atas tiga fase, ya, tiga fase atau tiga ruang kehidupan. Yang pertama kehidupan keluarga. Ya, kehidupan keluarga itu ada kehidupan yang etis, ya, ya, dalam satu komunitas, di mana terus kemudian dalam, ya, bahasanya itu konteks berkeluarga itu adalah konteks untuk saling memberi, untuk saling memperjuangkan kepentingan bersama di dalam keluarga itu. Nah, bahasanya gitu. Itu konteks masyarakat etis, komunitas etis pertama itu adalah di sebuah negara, di apa keluarga, ya. Keluarga itu konsep etisnya, ya, atau kondisi ideal dari sebuah masyarakat itu ada pada keluarga. Kenapa kok ini kondisi ideal menurut Hegel? Karena keluarga itu tempat di mana masyarakat, di mana seseorang itu tidak hanya memperjuangkan kepentingan dia, tapi kepentingan bapaknya, ibunya, kepentingan anak-anaknya. Jadi kepentingan yang tertinggi yang diperjuangkan di dalam keluarga itu pada dasarnya bukan lagi kepentingannya, tapi kepentingan atau aspirasi kebaikan dari orang tua dan anak-anaknya. Nah, itu bicaranya gitu menurut Hegel. Kemudian selain ada komunitas keluarga, di dalam suatu negara itu ada yang disebut dengan masyarakat sipil, ya, masyarakat sipil atau civil society. Ya, masyarakat sipil ini menurut Hegel adalah kondisi yang tidak ideal, ya, kondisi yang tidak ideal atau fase kehidupan yang tidak ideal. Kenapa kondisi yang tidak ideal? Karena ketika tadi di keluarga itu yang diperjuangkan adalah kepentingan, atau yang diperjuangkan adalah aspirasi bapak, aspirasi orang tua, ya, bapak ibu dan anak-anaknya, maka di masyarakat sipil ini, ketika masuk ke masyarakat sipil, civil society, bermasyarakat bahasanya kalau Indonesia, bermasyarakat, maka yang diperjuangkan oleh manusia bukan lagi kepentingan saudaranya, kepentingan kepentingan orang lain, tapi kepentingannya. Ya, jadi di masyarakat di civil society, komunitas yang menurut Hegel itu digambarkan sebagai masyarakat sipil, di mana setiap orang berkumpul di situ, ada banyak kepentingan di situ, maka sesungguhnya ini adalah kondisi yang tidak ideal tentang masyarakat, atau kondisi tidak ideal tentang suatu komunitas, di mana yang ada di dalamnya adalah pertarungan antar kepentingan pribadi, tidak ada lagi kepentingan bersama di sini, nggak ada kepentingan bersama, yang ada adalah kepentingan pribadi, kepentingan masing-masing. Sehingga terus kemudian ketika kita bicara masyarakat sipil, maka yang diperjuangkan di dalam masyarakat sipil itu adalah pertarungan antara pertarungan dominasi, ya, pertarungan dominasi antara kepentingan satu orang terhadap kepentingan orang lain. Ya, nah itu. Kemudian komunitas ketiga menurut Hegel adalah negara ini, negara. Jadi menurut Hegel itu negara itu kondisi ideal dari sebuah komunitas, di mana kalau tadi di keluarga itu yang diperjuangkan itu, ya, ideal, kondisi ideal juga, tapi dalam skup yang kecil, karena yang diperjuangkan itu adalah kepentingan manusia berpikir tentang orang lain, manusia berpikir tentang kondisi yang baik bagi orang tua dan anak-anaknya. Ya. Sedangkan kalau di negara adalah sebuah komunitas etis yang didukung oleh sikap yang saling simpati. Nah, ini. Jadi kalau di negara itu, kenapa dikatakan oleh Hegel ideal? Karena di dalam sebuah negara itu, masyarakat sebagai sebuah komunitas itu komunitas etis, ya, komunitas yang bermoral, mengedepankan nilai-nilai moral yang didukung oleh sikap yang saling simpati. Jadi ada rasa peduli terhadap orang lain, kepedulian terhadap yang lain, ya, sebagai perwujud respect tertinggi dari kebebasan manusia. Artinya apa? Ketika negara, ya, kalau kita bicara konsep negara menurut Hegel, ketika di sebuah negara, ya, ketika ditunjuk seorang atau sekelompok orang untuk berkuasa, maka
yang harus dilihat adalah seseorang atau sekelompok orang yang berkuasa ini adalah orang yang secara etik, secara moral dia bertanggung jawab terhadap kebaikan yang dipimpinnya. Secara moral dia bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya contohnya. Maka orang-orang yang semacam ini menurut Hegel adalah orang-orang yang nantinya akan bisa mewujudkan kesejahteraan. Artinya negara itu pada dasarnya pada akhirnya akan mengarah pada kondisi ideal ini kesejahteraan bersama, karena ada orang-orang, ada sekelompok orang yang diberi tugas dan bertanggung jawab untuk memelihara kesejahteraan, memelihara kebaikan, memelihara kesejahteraan rakyatnya, rakyat yang masyarakat yang lain, gitu ya. Ini agak berbeda dengan masyarakat sipil katanya Hegel. Kalau masyarakat sipil itu ya setiap orang bertarung untuk dirinya sendiri, berjuang untuk dirinya sendiri. Sedangkan kalau dalam satu negara ada sekelompok orang yang memang dia dengan kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat yang lain, dia memiliki sikap moral untuk membantu, sikap moral untuk menangani, bahasanya ngurusi urusan rakyat yang lain, ngurusi kepentingan masyarakat yang lain untuk kesejahteraan bersama. Nah, itu kondisi idealnya. Tapi terus kemudian yang harus kita lihat bahwa dengan definisi Hegel yang semacam ini, maka kita akan kesulitan sebenarnya untuk mengidentifikasi apa sih negara itu. Ya, kenapa kok kita kesulitan untuk mengidentifikasi apa itu negara itu? Karena Hegel pada dasarnya dengan konsep negaranya seperti ini tidak memisahkan atau tidak mengidentifikasi perbedaan antara negara dengan komunitas. Yang dibedakan oleh Hegel adalah ketika suatu komunitas itu ada yang mengurus, ada yang ngopeni, ada yang bertindak sebagai pemerintah, itu maka dia adalah negara, bahasanya gitu. Konsep negaranya seperti itu idealnya. Makanya terus kemudian dalam konsep negara idealnya Hegel adalah Versorgungsstaat. Ya, menurut Hegel negara itu ideal, ya, pemerintahan yang ideal itu adalah pemerintahan atau negara yang memiliki karakter Versorg. Ya, Versorg itu ngurusi. Ya, ketika negara itu dipimpin oleh orang-orang atau negara itu ada untuk ngurusi urusan kepentingan orang lain, maka negara itu adalah negara yang ideal. Ya, gitu. Kemudian dalam konteks hukum tata negara, konsep negara itu pada dasarnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang dipersatukan oleh persamaan kepentingan dan idealisme tentang kehidupan yang bermartabat. Nah, ini sebenarnya konsepnya Hegel di sini ya. Sampai dengan koma ini sama dengan konsepnya Hegel. Konsepnya Hegel sebenarnya di sini. Ya, kesatuan masyarakat hukum yang dipersatukan oleh persamaan kepentingan dan idealisme tentang kehidupan yang bermartabat. Terus kemudian kalau menurut pemikirannya Hegel diwujudkan dalam bentuk adanya pemerintahan yang ngurusi warganya, yang di dalamnya terdiri atas rakyat sebagai kumpulan masyarakat yang kemudian membentuk pemerintahan sebagai elemen instrumental penata kelola kehidupan masyarakat dalam satu lingkup wilayah kekuasaan tertentu yang tertentu batasnya. Jadi dalam konteks hukum tata negara ini dikatakan sebuah negara itu kalau di dalamnya ada kesatuan masyarakat yang terus kemudian kesatuan masyarakat ini nanti terus kemudian membentuk pemerintahan yang beri amanah, tugas, tujuan untuk memerintah, mengelola urusan-urusan warganya dalam lingkup wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu. Oke. Di sini maka kata kunci dari keberadaan negara itu pada dasarnya sama dengan konvensi Montevideo, tapi ditekankan pada keberadaan atau fungsi dari negara itu untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari rakyatnya, mewujudkan apa yang menjadi kepentingan atau mengakomodir kepentingan dari masyarakat. Dalam konteks ini terus kemudian kita mungkin perlu untuk melihat pemikiran juga tentang negara dalam perspektif politik. Kalau dalam perspektif politik, negara itu adalah sebuah kesatuan politik yang membentuk wilayah hukum berdaulat di dalam batas-batas wilayah tertentu dan menyelenggarakan otoritas. Nah, otoritas itu artinya
kekuasaan ya, kekuasaan, kewenangan ya, kekuasaan yang legal itu otoritas ya, kekuasaan yang legal itu otoritas ya. Atau dalam bahasa hukum terus kemudian muncul otoritas ini juga dimaknai sebagai atau dipersamakan mungkin ya dengan kewenangan ya, kewenangan melalui serangkaian lembaga permanen ya. Serangkaian lembaga permanen artinya melalui suatu lembaga yang secara konstitusional memang dibentuk ya, secara konstitusional memang dibentuk. Contohnya kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 45, serangkaian lembaga permanen itu kalau di Indonesia itu ya kayak MPR, DPR ya, terus kemudian ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ada Presiden ya, atau kepresidenan atau pemerintahan ya, dan beberapa lembaga yang lain yang oleh konstitusi memang itu dibentuk secara sadar untuk melaksanakan tujuan dan tugas-tugas tertentu. Oke, ciri negara ya, ciri negara itu ya, dalam konteks politik ini ya saya mengacu pada tulisannya apa namanya teman-teman, pada tulisannya Andre Hewitt ya dalam bukunya yang berjudul Politics, The Politics. Dia menyatakan bahwa ciri negara itu adalah yang pertama, negara adalah penguasa. Artinya negara itu adalah bukan instrumen ya teman-teman. Negara itu adalah lembaga kekuasaan bahasanya gitu. Negara itu adalah lembaga kekuasaan. Ya, jadi negara sebagai lembaga kekuasaan artinya negara itu di dalamnya memiliki kekuasaan ya, untuk mengatur, menata, mengelola dan sebagainya ya. Jadi kalau kita bicara tentang eksistensi negara, adalah eksistensi negara itu merupakan lembaga kekuasaan yang menjadi sumber kekuasaan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Contoh ya, negara sebagai lembaga kekuasaan dia memberikan kekuasaan kepada presiden untuk melaksanakan amanah undang-undang tadi. Negara sebagai lembaga kekuasaan dia memberikan kekuasaan kepada DPR untuk membentuk undang-undang. Negara sebagai lembaga kekuasaan dia memberikan kewenangan kepada bupati, kepada gubernur, kepada yang lain untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Ini. Kemudian negara merupakan lembaga negara bersifat publik. Ya, maaf ya. Lembaga negara bersifat publik. Lembaga negara bersifat publik artinya bahwa lembaga negara atau lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara, ya, baik itu yang bersifat eksekutif, legislatif maupun yudikatif, itu bersifat publik, artinya menjalankan fungsi-fungsi kemasyarakatan, fungsi-fungsi publik, ya, fungsi-fungsi umum. Publik itu umum sebenarnya, tapi konsep publik di sini artinya menjalankan fungsi-fungsi pelayanan kebutuhan masyarakat, ya, pelayanan kebutuhan masyarakat. Contoh, eksekutif dibentuk, pemerintah dibentuk untuk melayani kebutuhan masyarakat ya, atas apa bahasanya, keseluruhan aspek kehidupannya lah ya, aspek kehidupannya yang umum ya, yang umum. Contoh, masyarakat, pemerintah, eksekutif dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan, mengatur atau menertibkan tata kelola perekonomian, contoh, menertibkan kehidupan keluarga, contoh, menertibkan atau mengatur penggunaan aset-aset atau penggunaan sumber daya alam yang ada di negara itu. Contoh. Kemudian legislatif, contoh, fungsi legislatif adalah untuk mengatur, membuat aturan, membuat rambu-rambu undang-undang dalam rangka menata kelola kehidupan berbangsa bernegara. Pengadilan
bersifat publik karena dia menyelenggarakan apa kebutuhan itu atau melayani kebutuhan masyarakat tentang keadilan, menangani masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat. Ya, karena lembaga negara itu bersifat publik, maka lembaga negara itu harusnya melayani kepentingan-kepentingan publik. Ya, melayani kepentingan-kepentingan publik artinya berdiri di atas kepentingan umum, tidak boleh berpihak pada kelompok tertentu, tidak boleh hanya bersifat mengakomodir kepentingan kelompok tertentu, harus berada di apa ya bahasanya, harus berada di atas ya, di atas kepentingan perseorangan ya, harus berada pada konteks publiknya ya, dia harus bersifat publik, harus mewadahi kepentingan seluruh warganya. Nah, kemudian lembaga negara adalah sebuah ukuran legitimasi. Maksudnya negara adalah sebuah ukuran legitimasi, artinya gini teman-teman. Nah, jadi kalau kita pengakuan untuk benar salahnya perbuatan kita, baik buruknya perbuatan kita itu adalah negara. Ya, legitimasi contohnya. Dinyatakan kita punya hak untuk menggunakan atau untuk memanfaatkan lahan di Indonesia ini, di negara ini, ya, ketika negara memberikan legitimasi, memberikan hak kepada kita untuk melakukan. Ya. Contohnya adalah kalau kita mau mendirikan rumah suatu tanah, suatu bidang tanah, maka kita harus punya izin mendirikan bangunan. Kalau kita mau mengolah sawah atau lahan tertentu dan memiliki lahan sawah tertentu itu, maka kita harus memiliki sertifikat tanah. Sertifikat tanah, kita memiliki legitimasi dari negara dalam bentuk sertifikat. Nah, itu yang disebut dengan legitimasi. Ya, sebagai ukuran legitimasi. Negara adalah sebuah perangkat dominasi. Ya, negara adalah sebuah perangkat dominasi. Artinya apa? Negara itu mendominasi kehidupan bernegara. Contoh paling sederhana adalah ketentuan pasal 33. Coba saya bacakan ya teman-teman. Ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ini apa bahasanya ya? Ini penafsiran yang paling pas ya, atau contoh paling pas untuk menggambarkan apa itu negara sebagai perangkat dominasi. Oke, saya bacakan ya, bab ke-14 perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Di pasal 33 dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Konsep perekonomian disusun sebagai usaha bersama ini yang disebut dengan publik. Ini dengan publik, bahwa pemerintah itu, negara itu, lembaga-lembaga negara itu adalah bersifat publik. Artinya apa? Menjalankan fungsinya dalam rangka atau sebagai bagian dari usaha bersama, bukan kaitannya dengan usaha 1-2 orang atau segelintir orang, tapi usaha bersama. Itu yang pertama. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, konsep cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara inilah yang disebut dengan atau mencerminkan bagaimana kedudukan negara sebagai perangkat dominasi, bahwa seluruh aspek kehidupan di suatu negara itu ya semuanya diatur, dikelola, harus tunduk pada negara. Nggak bisa sebenarnya ya tunduk pada kepentingan pribadi, nggak boleh, semuanya harus tunduk pada kepentingan negara. Nah, kalau kita bicara tentang tunduk pada kepentingan negara, maka kepentingan negara, eksistensi negara pada dasarnya dapat dilihat dari konstitusi, dapat dilihat dari undang-undang, dan juga dari pemerintahan yang berwenang, ya, memiliki kekuasaan. Oke, kemudian bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, nah ini ya, didominasi oleh negara dan dipergunakan
ya, diperuntukkan ya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, ini konsep publiknya di sini. Jadi dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ini konsep publiknya, bahwa negara itu bersifat publik. Ya, bahwa lembaga-lembaga negara itu nggak boleh bersifat privat murni, tapi harus juga memiliki sifat yang disebut dengan bersifat publik, harus bersifat publik. Apa yang dimaksud dengan bersifat publik? Bahwa seluruh aspek kegiatan, aktivitas pendayagunaan kekuasaan lembaga-lembaga negara itu harus untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Buat undang-undang ya tujuannya harus sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, terus kemudian bangun jalan ya harus untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tol ya harus sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terus kemudian menerbitkan izin teman-teman, izin pertambangan ya, izin pertambangan itu juga harus sebesar-besar kemakmuran rakyat, nggak boleh untuk kemakmuran satu atau segelintir orang tertentu. Oke. Ya. Terus kemudian yang terakhir, negara adalah kesatuan teritorial. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Saya rasa nggak perlu ulang kembali. Oke, sekarang kita lihat teori tentang negara. Kalau kita bicara teori tentang negara, ada 4 teori ya. Ada 4 teori yang berkembang tentang negara. Ada 4 teori yang berkembang tentang negara. Yang pertama, negara pluralis. Negara pluralis itu artinya negara yang bersifat netral, selayaknya wasit. Bahwa menurut teori ini, negara itu harusnya adalah bersifat netral seperti wasit, ya, yang di mana terus kemudian negara itu fungsinya adalah menjadi pelayan bagi semua kepentingan. Ya, dalam konteks yang semacam ini, maka keberadaan negara itu pada dasarnya adalah wahana bagi setiap orang untuk memperjuangkan kepentingannya. Ya, karena wahana bagi setiap orang untuk memperjuangkan kepentingannya, maka negara pada dasarnya harus bersifat netral, persilahkan setiap orang untuk secara merdeka, secara bebas memperjuangkan kepentingannya. Nah, negara hanya mengakomodir saja, negara hanya mengakomodir. Teori yang mendasari pandangan ini adalah teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial itu gini teman-teman, negara itu dibentuk berdasarkan kesepakatan antar warga. Ya, termasuk juga tujuan negara itu ditentukan oleh kesepakatan antar warga. Kalau warga itu menyatakan bahwa negara itu gak cocok, tujuannya ini ganti ya, tujuannya yang harus diganti, harus ya itu ya. Kemudian ada teori kedua, ini teori negara kapitalis. Dalam konsep teori negara kapitalis ini, negara merepresentasikan sistem kelas. Artinya apa? Negara itu pada dasarnya adalah wahana bagi pertarungan antar kelas. Jadi negara, di dalam satu negara itu terdiri atas kelas-kelas. Ada kelas penguasa, kelas proletar kelas miskin, ada kelas tengah dan sebagainya. Di mana terus kemudian negara itu terbentuknya negara itu adalah berkat atau hasil dari perjuangan antara kelas tertentu untuk mendominasi, untuk menguasai kelas yang lain. Nah, sehingga terus kemudian menurut teori ini, negara adalah instrumen kelas dominan, instrumen kelas pemilik modal untuk menundukkan dan mendominasi kelas yang lain. Jadi pada dasarnya negara itu adalah representasi dari kekuasaan kelas dominan, kekuasaan kelas pemilik modal, kelas yang berpunya terhadap kelas yang marginal, yang tidak berpunya. Nah, bahasanya gitu. Sehingga terus kemudian tujuan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam negara itu pada dasarnya dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pemilik modal. Ya. Jadi negara itu, kepentingan yang ada di dalam negara itu, ya. Jadi keberadaan negara itu atau tujuan kepentingan yang menjadi bagian dari tujuan dan kepentingan negara itu adalah tujuan dan kepentingan para pemilik modal, para kelas berkuasa ini. Kemudian ini menurut teori yang menopang ini ya, teori yang menopang ini adalah teori struktural. Salah satunya adalah pemikirnya adalah Karl Marx. Ya, menurut Marx, ya keberadaan negara itu pada dasarnya adalah
kepanjangan tangan dari pemilik modal untuk menguasai atau memupuk hartanya ya, memupuk harta kekayaannya ya, dengan cara menundukkan kelas-kelas yang lain dan menghisap kelas yang lain, bahasanya itu ya, sarana dominasi antar dari kelas berkuasa kepada kelas yang lebih rendah. Kemudian menurut teori yang ketiga ada konsep negara Leviathan, artinya negara itu sebagai institusi kekuasaan yang dominan dan otonom, artinya menurut teori ini negara diandaikan sebagai sebuah lembaga yang otonom, sebagai sebuah organisasi yang otonom yang memiliki tujuan sendiri, yang memiliki memiliki cita-citanya sendiri, memiliki dirinya sendiri, di mana rakyat itu bahasanya negara ini dengan cita-citanya, dengan tujuannya dia ya bersifat otonom, mandiri, ya, tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan rakyat, tidak dipengaruhi oleh kepentingan kelompok yang ada di dalamnya, kepentingan masyarakat ada di dalamnya. Ya, itu. Kemudian karena dia memiliki kepentingannya sendiri, maka negara yang Leviathan ini dengan tujuan dan kepentingannya itu, atau dengan kekuasaannya, dia memaksakan tujuan dan kepentingannya kepada rakyatnya dengan cara melakukan intervensi terhadap kehidupan pribadi masyarakat dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi tujuan negaranya, ya, tujuannya bernegara itu. Kemudian ada yang tiga, ada negara patriarkal. Negara patriarkal itu konsepnya adalah bahwa negara merupakan wahana pertarungan antar jenis kelamin. Ya, patriarkal itu kan teori yang mendasari adalah teori feminis. Menurut orang feminis itu, ya, para pemikir feminis itu, negara ini representasi dari semangat kaum laki-laki untuk menjajah perempuan, rasanya gitu. Ya, semangat kaum laki-laki untuk mendominasi perempuan, mendominasi wanita. Ya, sehingga terus kemudian menurut orang feminis di dalam sebuah negara itu hal yang harus diperjuangkan itu ya masa depan wanita sebenarnya. Bagaimana terus kemudian melindungi wanita? Kenapa? Karena kecenderungan negara itu pastinya akan memperjuangkan atau pastinya akan mempertahankan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Melalui apa? Melalui kebijakan, melalui perundangan dan sebagainya. Itu kira-kira dising pas, dising benar ya. Ini kan empat teori ini kan sebenarnya kan teori yang berkembang seiring dengan pengalaman yang muncul, ya, pengalaman yang ada. Contoh teori pluralis itu ya munculnya melalui konsep lahirnya suatu negara-negara modern. Kemudian negara kapitalis ini negara yang konsep teoritisnya ini ya mencerminkan Eropa abad pertengahan. Leviathan sama ya, Leviathan itu Eropa abad pertengahan. Pluralis dan patriarkal ini sebenarnya lahir, terutama yang patriarkal ini lahir belakangan saja ya, belakangan atau lebih baru konsepnya. Kenapa? Karena memang perkembangan feminis itu ya baru-baru saja, tidak terlalu lama. Oke, sampai ini teman-teman, sebelum kita melangkah ke bagian terakhir dari materi hari ini. Di bagian terakhir itu ada bentuk negara. Jadi bentuk negara itu, kalau kita mengenal bentuk negara atau dalam konsep teori bentuk negara itu, ya garis besarnya kalau kita bicara bentuk negara itu adalah apa yang disampaikan oleh Jimli Asidiki, Prof. Jimli, ya. Bentuk organ atau organisasi negara sebagai keseluruhan. Bahasanya kalau kita bicara tentang bentuk negara itu bentuk organ atau organisasi negara sebagai suatu keseluruhan. Atau eksistensi negara berkaitan dengan bangunan dan atau struktur susunan kekuasaan
negaranya. Ya, nih. Jadi kalau kita bicara tentang bentuk negara itu, kita bicara tentang struktur organisasi negara. Ya, struktur organisasi negara. Khususnya kita nanti bicara lebih dalam konteks ini sebenarnya lebih bicara tentang letak kedaulatan dalam struktur organisasi negara itu. Letak kedaulatan dari struktur organisasi itu. Jadi ada negara yang disebut negara kesatuan. Ya, negara kesatuan ketika struktur kedaulatannya ada di pusat, ya, dan satu. Ya, jadi kedaulatan itu bersifat tunggal dan hanya ada pada pusat, ya, di mana strukturnya juga bersifat tunggal, ya, tidak jamak. Agak berbeda dengan negara federal. Kalau negara federal itu strukturnya itu enggak tunggal, artinya dalam satu negara strukturnya itu bisa beragam ya, tidak linear, tidak atas bawah, ya, strukturnya tidak hierarkis, tidak atas bawah. Sedangkan negara kesatuan itu struktur kekuasaannya bersifat atas bawah. Atas bawah itu artinya ada yang tertinggi, terus kemudian di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, dan itu sifatnya sistemnya sifatnya bukan hanya koordinatif tapi juga instruktif. Ya, garis organisasinya bukan hanya koordinatif tapi instruktif. Artinya bersifat atas bawah, atasan bawahan. Contoh yang namanya dalam sebuah negara kesatuan itu pemerintah daerah itu bawahannya pemerintah pusat. Nah, itu contohnya. Ya, jadi kalau kita bicara dalam konsep negara kesatuan, pemerintah daerah itu bukan mitra pemerintah pusat atau bukan struktur yang setara dengan pemerintah pusat, tapi bawahannya pemerintah pusat. Ya, sehingga dalam konsep negara kesatuan tidak boleh ada yang disebut dengan banggel. Banggel itu apa negaranya? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia banggel. Ngelawan ya. Jadi nggak boleh pemerintah daerah ngelawan atau membuat kebijakan yang bertolak belakang dari pemerintah pusat atau tidak sesuai dengan pemerintah pusat, itu tidak boleh. Itu dalam negara kesatuan contoh. Kemudian kedaulatan negara itu hanya ada pada pemerintah pusat, atau kedaulatan negara itu ada pada pusat, ya, di pusat kedaulatannya. Ya. Kalau di Indonesia kedaulatan itu dipegang oleh kedaulatannya itu kalau dulu ya sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45, kedaulatan negara itu dipegang oleh atau ya dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Ya, jadi MPR itu sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Bahasanya kan kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Ya. Ya. Kalau dulu kedaulatan yang ada di tangan rakyat itu dilaksanakan dan dipegang oleh MPR. Ya, itu contohnya negara kesatuan. Ya, karena kedaulatannya di situ, maka kekuasaan tertinggi ada pada pemerintahan pusat, bukan pemerintah pusat ya, pada negara, pada pemerintahan pusat. Sementara dalam konsep negara federal, teman-teman, negara federal itu kedaulatan itu pada dasarnya tidak di pusat. Kedaulatan itu ada pada masing-masing struktur kekuasaan di daerah. Ya, masing-masing daerah bahasanya ya. Contoh kalau kita contoh yang paling baik untuk hal ini adalah ya nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah jauh-jauh. Seperti yang ada pada apa itu namanya Amerika ya atau ya berarti Amerika jauh. Ya, ada seperti apa yang ada di Amerika. Amerika itu negara federal. Ya, masing-masing pemerintahan daerahnya, ya, masing-masing provinsinya, negaranya itu sebenarnya masing-masing. Jadi bernegara, keberadaan pemerintahan federal, ya, pemerintah federal. Kalau kita bicara tentang keberadaan pemerintah pusat di sana, ya, jadi keberadaan pemerintah federal di sana itu adalah lebih banyak berfungsi sebagai koordinatif, melakukan proses koordinasi dan perwakilan, ya,
fungsinya hanya koordinatif dan perwakilan, mewakili aspirasi pemerintah daerah, mewakili aspirasi kepentingan negara-negara bagian. Sedangkan untuk pengaturan internal ke dalam, masing-masing negara bagian itu memiliki kedaulatannya masing-masing. Yang itu tidak bisa semata-mata atau sekonyong-konyong ya, cara sewenang-wenang ya, dilakukan oleh pemerintah pusat. Contoh paling sederhana adalah terkait dengan kebijakan legalisasi ganja. Ya, legalisasi ganja itu walaupun pemerintah pusat ngomong ganja dilarang di Amerika, ya. Contoh, pemerintah Donald Trump mengatakan dilarang adanya ganja di Amerika. Tapi kalau negara bagiannya ngomong di negara bagian saya ini boleh, ya boleh. Selama itu disepakati oleh masyarakat setempat. Kekuasaan negara bagian perwakilan dari senat yang ada di negara bagian menyatakan ganja ini legal, boleh dinikmati dalam batas tertentu, ya maka di negara bagian itu ganja itu legal. Sama halnya dengan hukuman mati. Contoh hukuman mati di Amerika itu antara negara bagian tertentu dengan negara bagian yang lain itu juga kebijakannya berbeda, dan pemerintah pusat tidak bisa terus kemudian mengintervensi itu. Karena itu bagian dari kedaulatan masing-masing daerah atau masing-masing negara bagian. Ini agak beda dengan negara kesatuan. Dalam konsep negara kesatuan, strukturnya harus hierarkis. Ya. Ada garis instruksional. Contoh, kalau di pusat Indonesia menyatakan, ya DPR RI membuat undang-undang yang melarang adanya ganja, ya maka se-Indonesia tidak boleh ada legalisasi alasan apapun. Ya, kalau terus kemudian contoh lagi, ya, kalau di pusat dinyatakan bahwa ada kebijakan untuk ini, nanti hukum terlalu ribet kalau ini. Nah, contoh masalah kebijakan pertambangan, ya masalah kebijakan pertambangan. Ya, kalau di sana dinyatakan bahwa seluruh aspek izin pertambangan harus melalui pusat, ya maka daerah tidak bisa atau tidak boleh mengeluarkan izin untuk pertambangan. Setiap pertambangan ya harus izinnya ke pusat. Itu yang agak berbeda dengan di negara federal. Di negara federal itu kemarin beberapa waktu yang lalu ya diskusi dengan Pak Tanzil itu, ya beliau menyatakan beliau menceritakan ya bahwa proses perizinan industri di beberapa negara bagian, ada 3 negara bagian itu yang proses industrinya, proses perizinan, ya izin perusahaannya, ya, pengurusan izin perusahaannya itu sangat bebas sekali, ya, sangat bebas sekali. Tapi untuk beberapa, artinya apa? Katanya di 3 negara bagian itu, saya lupa negara bagiannya mana saja, itu tidak memandang status kewarganegaraan. Jadi orang Indonesia pun kalau mau buat perusahaan di negara bagian itu nggak ribet, ya, bisa dilakukan secara online dan nggak ribet. Ya, agak berbeda dengan beberapa negara yang lain katanya. Di 40 negara bagian yang lain, 40 lebih ya, negara bagian yang lain katanya Pak Tanzil, hal itu nggak bisa dilakukan. Harus ada izin-izin tertentu yang harus dipenuhi. Tapi kalau di negara itu boleh. Hal-hal yang semacam itu yang terus kemudian berbeda. Kalau di Indonesia kan enggak, ya kebijakan investasi ya terpusat pada pemerintah pusat. Kebijakannya ada di skala nasional. Saya rasa itu. Ya. Oke, sampai sini teman-teman. Ada yang perlu dibincangkan? Ya, halo, ada yang perlu dibicarakan? Pak, saya mau tanya. Halo, ya monggo. Apakah ada perubahan perkembangan dari pemikiran Hegel akan komunitas kayak yang tadi Pak, yang kayak keluarga, masyarakat sipil dan negara? Ya, kalau
perkembangannya Hegel, pemikirannya Hegel ya nggak ada, ya tidak ya bahasanya itu ya, karena dia yang berpikir dia nggak berkembang, tapi terus kemudian yang kita kritik banyak ya, kalau kritiknya banyak. Salah satunya ya saya sampaikan tadi itu, Hegel tidak melihat atau bahasanya Hegel terlalu mengeneralisir negara ya, terlalu umum memaknai negara. Padahal eh, eh, pada aspek praktisnya negara itu kan nggak seetis itu ya, nggak se apa bahasanya ya teman-teman, tidak seideal itu gitu ya. Bahasanya kan menurut Hegel kan yang diperjuangkan di dalam sebuah negara itu kepentingan publik yang diperjuangkan oleh apa namanya, yang mendasari terbentuknya negara itu adalah moral dan etik kan, itu kan ya, yang menjadi landasan bagi mengadanya negara itu adalah uh, rasa kemenungsan bahasanya kan, itu kan ya, dimana terus kemudian pemerintah penguasa yang dibentuk atau yang diberi amanah untuk berkuasa itu adalah mereka-mereka yang memiliki tanggung jawab untuk, atau yang mereka yang memang punya keterpanggilan moral, keterpanggilan etik untuk ngurusi orang lain, ngurusi kepentingan saudaranya, kepentingan masyarakat dan sebagainya. Dalam konteks hari ini apa yang disampaikan oleh Hegel itu kan bukan sesuatu yang yang apa bahasanya ya, bukan sesuatu yang secara praktis itu sulit untuk dilihat, sulit untuk digambarkan. Bagaimana kita melihat? Karena apa? Karena hari ini proses komunitas negara sebagai sebuah komunitas etik itu kita meletakkannya harus hati-hati gitu loh. Jadi contoh kalau kita bicara tentang negara sebagai komunitas etik, maka kita harus melihat bahwa proses-proses bernegara itu proses yang etik, beretika. Ya, ada landasan nilai-nilai etik yang itu mendasari ya, atau yang membingkai. Sementara kalau kita bicara tentang konsep hari ini mengadanya sistem politik dan sebagainya, itu tidak semuanya bersifat etik pada dasarnya. Tidak semuanya bersifat atau memiliki landasan etik yang tepat, yang pas gitu. Jadi kalau kita, makanya terus kemudian teman-teman, pemikiran Hegel ini dikatakan sebagai pemikiran tentang negara yang bersifat ideal. Jadi idealismenya Hegel atau apa, pemikiran ideal Hegel tentang sebuah negara, bahwa negara itu harusnya ya merupakan komunitas etis di mana orang-orangnya itu terbentuk untuk mewujudkan kepentingan bersama dan sebagainya itu. Kalau hari ini seperti apa ya? Kalau hari ini perkembangannya sangat beragam, bahkan yang muncul hari ini ketika berbicara tentang konsep negara ada dua kutub yang saling berlawanan, tapi ada satu kutub yang di tengah ya, di mana kemudian ya yang tadi yang saya sampaikan tadi itu, orang feminis menyatakan bahwa negara itu merupakan negara hari ini adalah representasi dari pertarungan antara perempuan dan laki-laki, pertarungan antara kelas laki-laki dan kelas perempuan. Kalau menurut apa teman-teman neoliberal postmodern itu, negara itu harusnya hari ini harusnya merupakan apa yang disampaikan, proses pemajuan dari konsep kontraktual ke konsep deliberatif, bahwa negara itu merupakan muncul atau hadir sebagai proses persetujuan permusyawaratan bersama tentang apa yang menjadi kepentingan bersama, contohnya hal-hal semacam itu sih. Jadi kalau kita bicara apakah sekarang mengalami perubahan pemikiran Hegel, kalau pemikiran Hegelnya sendiri tidak berubah, tapi yang berubah adalah mereka yang mencoba untuk melakukan refleks terhadap pemikiran Hegel atau mencoba untuk mengkritisi pemikiran Hegel ini, sehingga terus kemudian muncul beberapa teori tentang hukum tadi itu, baik itu ada teori patriarkal, teori pluralis dan sebagainya. Oke, itu monggo. Yang lain kalau ada. Terima kasih. Kalau tidak ada,
Nanti silahkan dikaji sendiri ya untuk apa nih namanya kira untuk ya remih-remian lah bahasanya, detailnya terkait dengan apa itu konsep negara kesatuan, apa itu konsep negara federal. Oh ya, ya satu hal yang belum saya sampaikan, ada untuk yang ketiga yang disebut dengan konfederasi. Konfederasi ini sebenarnya hampir mirip dengan negara federal, tapi bedanya apa? Kalau dalam konsep negara federal itu ada penyerahan kedaulatan, bukan ada penyerahan ya, ada proses penundukan diri atau proses persetujuan atas adanya otoritas tertentu yang juga berdaulat, ya, berdaulat yang untuk menata kehidupan mereka secara bersama. Ya. Sedangkan konfederasi tidak, ya. Konfederasi contohnya UEA ya, Uni Eropa ya. Uni Eropa itu konfederasi. Kalau sebelum adanya Uni Eropa ada juga apa itu namanya Inggris Raya, Britania Raya itu juga konfederasi. Ya. Apa bedanya? Kalau konfederasi itu lebih kepada bahasanya itu, tapi ya agak berkembang nantinya ya. Mirip seperti federal tapi lebih soft. Lebih soft itu artinya lebih condong ke fungsi koordinatif. Condong ke fungsi koordinatifnya, fungsi fungsi persemakmuran lah bahasanya, persemakmuran biasanya terbentuk karena ada persamaan-persamaan entah itu persamaan dulu, kalau contoh ya sekarang di Britania Raya itu konsep konfederasinya itu negara-negara yang tadinya bekas jajahan Inggris contoh, terus kemudian disemakmurkan menjadi satu wadah bersama ya, Commonwealth itu contohnya ya. Itu terus kemudian dengan ya tidak ada sebenarnya hukumnya sendiri-sendiri, kedaulatannya masing-masing, punya mata uang sendiri-sendiri dan sebagainya, tapi terus kemudian mereka dipersatukan oleh persamaan apa itu namanya sejarah saja ya, persamaan sejarah, persamaan budaya, hukum mungkin ya, terus kemudian ikatannya lebih kepada ikatan sejarah dan ikatan budaya. Jadi terus kemudian kalaupun sekarang muncul seperti Uni Eropa ini bukan bentuk pemajuan ya, bentuk pemajuan dari konfederasi di mana muncul mata uang bersama. Sekarang kita bicara tentang konfederasi, muncul mata uang bersama, muncul peradilan bersama, terus kemudian konsep hukum bersama itu juga muncul ya. Itu konfederasi dalam bentuk yang lebih diperbarui ya. Ya, jadi ada satu lembaga-lembaga yang itu dibentuk secara bersama dan itu konsep hukumnya juga bersama untuk tapi tetap di mana negara-negara yang pesertanya itu masih memiliki kedaulatan asalnya ya, dan dia memiliki kedaulatan penuh atas dirinya termasuk terkait dengan penggunaan mata uangnya. Saya rasa itu nanti silahkan dipelajari kembali teman-teman. Ada yang lain? Kalau tidak ada kita akhiri, sudah 1 jam lebih, 1,5 jam. Tidak ada? Halo? Halo Pak, Oke. tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan